Shalom kelas 11, apa kabar kalian hari ini? Semoga masih dalam kondisi sehat, semangat, dan penuh sukacita. Mis ajak kalian untuk bersaat teduh bersama, kita akan berdevosi. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang masih Tuhan berikan pada setiap kami, bahkan kesehatan yang masih bisa kami rasakan. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, hari di mana kami merayakan proses pembelajaran kami, proses yang tidak mudah. Namun kami bersyukur karena penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang memampukan kami hingga di titik ini, di hari ini. Kami bisa merayakan bersama-sama dengan wali kelas dan teman-teman kami. Namun sebelumnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan yang memberikan kami hikmat sehingga menolong kami untuk memahami kebenaran firman yang akan Tuhan ucapkan kepada kami. Berbicaralah Tuhan dan kami siap mendengarkan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik anak-anakku, tema devosi kita pada hari ini adalah Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kita semua. Ya, kita bersyukur hari ini karena kita sudah sampai di titik perhentian ya. Kita bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kita semua. Anak-anakku, devosi kita pagi hari ini kita akan merenungkan bersama-sama dari kitab 1 Samuel 7 ayat 2 sampai dengan 14. Di mana di situ mengisahkan tentang Samuel yang mendirikan sebuah batu peringatan, sebuah monumen untuk memperingati bahwa Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Besar, sudah menolong mereka melewati pergumulan yang besar sekali, yaitu penindasan bangsa Filistin. Namun sebelumnya kita mau lihat dulu, apa sih monumen itu, atau yang biasa disebut batu peringatan ya. Kita sering melihat monumen ya. Kalau di Makassar, monumen yang terkenal sekali itu adalah monumen Mandala, seperti yang kalian lihat ya di gambar pertama. Kemudian yang kedua adalah monumen Pancasila Sakti itu, yang ada patung burung Garuda besar, yang di depannya ada patung pahlawan-pahlawan revolusi ya. Itu untuk memperingati hari kesaktian Pancasila, di mana pahlawan revolusi itu gugur ya karena korban kekejaman G30 SPKI. Kemudian yang sebelahnya lagi, gambar ketiga itu adalah Tugu Pahlawan di Surabaya. Nah, ini juga dibangun untuk memperingati para pahlawan arek-arek Surabaya ya, yang merebut kota Surabaya dari penjajahan waktu itu. Begitu juga dengan yang gambar keempat tuh yang di sebelahnya, gambar berbentuk bangunan seperti kerucut itu ya, itu adalah Monumen Jogja Kembali. Dibuat untuk peringatan warga Yogyakarta ya yang dulu merebut kembali kota tercinta dari penjajahan pada saat itu. Nah, monumen-monumen ini dibuat ya untuk mengingat atau memperingati sebuah pencapaian yang pernah diraih. Sama halnya seperti Samuel yang mendirikan monumen pada saat itu. Kita akan lihat bersama-sama. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu. Dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret, dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa.
Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Eben-Hezer. Katanya, Sampai di sini Tuhan menolong kita. demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gat. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Kata Eben-Hezer itu berasal dari bahasa Ibrani, ya. Eben itu artinya batu dan Ezer itu artinya penolong. Jadi Eben-Hezer itu adalah batu penolong yang sengaja didirikan Samuel ya sebagai peringatan. Karena di antara Mispa dan Yesana, di sana ya Tuhan menolong bangsa Israel. Eben-Hezer sendiri artinya sampai di sini Tuhan menolong kita, dan tugu tersebut akan selalu mengingatkan ya bahwa bangsa Israel bisa melangkah sampai sejauh itu, bisa survive sampai sejauh itu semua karena semata-mata penyertaan dari Tuhan. Anak-anakku, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita ya, untuk kita mengingat selalu kebaikan-kebaikan Tuhan. Di dalam hidup kalian sepanjang tahun gitu ya, sampai sekarang kalian sudah mungkin 15 atau 16 tahun ya, atau ada yang 17 tahun mungkin. Ada berbagai banyak kejadian yang kalian alami, dan di situ ada pertolongan Tuhan dalam hidup kalian. Coba kalian selalu ingat itu, dan menjadikan setiap pertolongan Tuhan itu sebagai batu peringatan di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa selalu bersyukur kepada Tuhan ya atas perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita mesti bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia sudah menolong. Dan hanya karena Tuhan saja kita bisa sampai pada titik saat ini sebagaimana kita ada. Kemudian setelah kita menyadari betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita, betapa banyak pertolongan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, lalu bagaimana respon kita yang benar, yang tepat? Anak-anakku, mari kita sungguh-sungguh bertobat. Kita memiliki kehidupan yang baru. Bukan manusia yang lama lagi, tetapi kita adalah manusia yang baru. Ketika kita punya komitmen untuk bertobat dengan serius, memperbarui hidup kita. Kita juga harus merendahkan diri dan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Karena kita adalah manusia yang tidak layak sebenarnya. Dan hanya Tuhan yang menganugerahkan kasih-Nya yang begitu besar, sehingga kita bisa layak dan bisa menjadi manusia yang sempurna di hadapan Tuhan, benar di hadapan Tuhan.
ya. Dan kita juga hanya menyembah dan melayani Tuhan. Hati kita, pikiran kita hanya terfokus pada Tuhan saja, bukan idol-idol yang lain, bukan berhala-berhala lain yang menguasai hidup kita. Dan kita juga selalu mesti memohon pertolongan hanya kepada Tuhan, bukan kepada ilah-ilah dunia yang tidak jelas. Dan itu membawa kita pada penyesatan. Tidak bisa seperti itu ya, karena kita hanya memohon pertolongan kepada Tuhan yang adalah penolong kita yang setia. Dan kemudian kita juga harus senantiasa mengucap syukur dalam kehidupan kita. Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kita semuanya tanpa terkecuali. Tuhan yang sudah menolong bangsa Israel pada zaman itu, Tuhan yang menolong bangsa Israel dan orang-orang pada zaman dulu adalah Tuhan yang sama, yang akan terus menolong kita semua dalam pergumulan hidup kita yang selanjutnya. Jadi anak-anakku, terus bersyukur kepada Tuhan, senantiasa mengingat kebaikan Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang setia, yang selalu menolong kita dan ada bersama-sama dengan kita dalam setiap musim kehidupan kita, apapun musimnya, baik itu musim sukacita maupun musim duka cita, Dia setia dan selalu menolong kita. Amin.